Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini Senin 12 Mei 2025. Saya Abdullah Wafa, NIM 2503 10058. Saya adalah guru mapel Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Muhammadiyah Kajangan, Pekalongan, Jawa Tengah. Sekaligus saya adalah mahasiswa UKM PPG dalam jabatan BID 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ambon. Hari ini saya akan membuat video guna memenuhi tugas uji kompetensi mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Transformasi dalam Jabatan BID 1 tahun 2025. Mohon kritik dan saran yang membangun untuk saya agar saya bisa memperbaiki diri di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Said, Bang Nur, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kelas 5C hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran. Alhamdulillah, ya, saya bisa bersamai belajar kalian di mapel Quran Hadis. Hari ini kita akan mulai tema baru, yaitu temanya fungsi hadis dan sebelum itu saya minta kita mulai dengan doa dulu supaya pembelajaran kita lancar dan ilmu kita bermanfaat. Oke? Kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum mulai pembelajaran ini kita doa hidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. Oke. Selanjutnya sebelum mulai Ustaz akan ngecek dulu ya kerapian dan kesiapan kita sebelum belajar. Semuanya punya sudah ada siap? Ya. Bawa pulpen semuanya? Pulpennya mana? Oke, siap ya. Pakaian sudah rapi? Semuanya sudah rapi, sudah siap, malah sudah bersih. Maka kita akan mulai pembelajaran. Sebagaimana Ustaz sampaikan di awal, hari ini ya, kita akan mempelajari tema baru, yaitu menghayati fungsi hadis terdalam. Sebelumnya, ya, Ustaz ingin menanyakan beberapa hal. Sebelumnya kalian pernah membaca tema ini di mana? Sebelumnya, atau kalian pernah belajar tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran? Pernah?
yang tahu ada berapa fungsi hadis dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pernah baca? Tapi tahu kan membedakan Quran dengan hadis ya? Apa itu Quran? Wahyu Allah. Kalau hadis? Kata Nabi. Kata Nabi. Ya. Oke, berarti kalian semua sudah paham bedakan mana yang Quran, mana yang hadis. Kalau saya sebutkan begini, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu Quran atau hadis? Hadis. Kalau Ustaz sebut misalnya anin nabahin hadis, jadi saya bedakan. Berarti sudah ini sebagai contoh. Kalian bisa bedakan mana Quran mana hadis. Itu saja kelas 10 tentu sudah bisa paham. Hanya saja fungsinya antara hadis terhadap Quran. Kenapa? Perlu kita paham. Ya, kenapa kita perlu belajar ini? Gini, agama kita, agama Islam itu dipandu oleh jurusnya Nabi. Nabi kemudian membawa risalah dengan mukjizat terbesar namanya Quran. Sepakat ya? Quran itu adalah sempurna. Kira-kira saya tanya ini, Quran itu sempurna atau belum? Sempurna ya? Ajaran Islam semuanya ada di Quran. Nah, kalau Quran itu sudah sempurna, kenapa harus ada hadis? Supaya mau sempurna, supaya makin sempurna. Berarti ada yang belum sempurna. Ada yang kurang nih dari Quran. Misalnya nih, kelas 10 ini ruangannya bagus. Bagus. Ini sudah bagus belum? Ya, benar. Sudah ada misalnya. Perlu AC ya? Belum. Aduh, biar apa? Biar sejuk. Perlu apa lagi? TV perlu lagi? Tak perlu. Oh perlu. Berarti kelas ini kan belum sempurna, belum tambah. Kalau Quran itu sudah sempurna, kenapa saudara? Berarti Qurannya nggak sempurna. Nah itu nanti kita jawab di materi ini. Kenapa sih ya? Kalau Quran katanya Quran sempurna, wahai Allah dan dijamin sampai kiamat, maka sudah tak boleh ditambah. Kenapa harus ada hadis? Kenapa dia? Di mana? Nah kita pelajari. Oke, ini sebagai pengalaman. Ya. Terus kemudian nanti kita bisa memahami. Ya, jadi begini. Di awal coba dilihat bukunya ya, ada pengantaranya. Ya. Di poin yang analis ini ya, poin ini ya. Di situ disebutkan ya, fungsi hadis terhadap Quran itu ya, sangat dipengaruhi. Jadi ternyata tadi kata ayat betul. Kenapa ada salah satunya yang menjadikan Quran lebih sempurna lagi? Quran itu sempurna, lebih sempurna. Kita selesai dulu. Materi ini. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.10 menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menganalisis fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis di atas mentakdir atau menetapkan dan menguatkan Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati famsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kakimu. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Selain contoh hadis tersebut, ada contoh yang lainnya yang menjelaskan fungsi hadis dalam memperkuat apa yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut mempunyai dua sumber, yaitu dalil yang tersebut di dalam Al-Quran dan dalil penguat yang datangnya dari Rasulullah SAW. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran berikutnya adalah bayan at-tafsir. Yang dimaksud bayan at-tafsir adalah memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau umum yang memerlukan perincian. Sebagai contoh adalah ayat-ayat tentang perintah sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ayat-ayat itu masih bersifat global atau meskipun diantaranya sudah ada perincian, akan tetapi masih memerlukan uraian lebih lanjut secara pasti. Hal ini karena dalam ayat tersebut tidak dijelaskan misalnya bagaimana cara mengerjakannya, apa sebabnya, apa syaratnya. Jadi kita sudah menyaksikan bagaimana penjelasan tentang fungsi Al-Quran dan fungsi hadis terhadap Al-Quran dari video. Ustaz sudah bisa menampilkan nanti terkait dengan PowerPoint, tapi kurang lebih intinya sama. Sebelum terus kita sampaikan kira-kira dari tayangan tadi muncul ada pertanyaan atau belum? Ada hal yang pertanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, itu jangan cara masukkan ke gelar yang masih ada. Fungsi penantang hadis itu ada berapa? Tiga, pasal satu. Oke, penjelas. Coba, oke. Ayat berapa fungsinya? Empat, satu. Masya Allah. Takdir, dua. Tafsir, tiga. Masa, empat. Tasrif. Tasrif, kalau tasrif nanti banget ya. Kalau bukan bahasa apa nih? Jadi berapa ya? Empat. Tahrik. Ngantuk belajar kamu. Satu kali tadi sudah nonton video. Fungsi hadis terhadap Quran ada berapa? Satu. Oke. Kurang fokus. Bukan satu. Jadi berapa nih? Empat. Apa saja? Bayan takdir, bayan tafsir, bayan tasrif, sama bayan asnad. Bayan anas. Contoh bayan anas apa? Mas Kasbi. Bayan anasya. Nanti suaranya apa? Itu contohnya, maksudnya kayak yang bisa membatalkan semua kebiasaan. Contohnya dalam hadis itu la wasiyata lil warid. Iya, la wasiat. Tentang wasiat contohnya. Masa apa itu tentang wasiat? Kalau dulu jadi di Qur'annya memang disebutkan wasiat itu biasanya kaitannya dengan apa? Wasiat itu apa sih? Permintaan orang tua sebelum dia. Permintaan orang tua sebelum dia. Yang lain? Dan wasiat? Amanah. Amanah. Apa itu? Amanah atau pesan
Tinggalkan kita seseorang sebelum kita berbuat sebelum. Nah, kenapa Rasul disuruh bukan nggak boleh berwasiat? Padahal di ayat Qurannya tidak ada normal. Kalau kamu mau meninggal, hendaklah berwasiat. Disuruh berwasiat, tapi dirasa oleh hadis Nabi nggak boleh berwasiat kepada ahli waris. Ya, itu fungsi salah satu fungsinya hadis terhadap Quran. Qurannya nyuruh berwasiat, tapi hadisnya malah tidak boleh dalam keadaan tertentu. Contohnya terus, oke, sudah mulai. Ya, contoh ya. Contoh fungsi hadis bayan tafsir. Ya, tafsir. Yang kedua. Ya, Jelaskan nanti hukum pencurian. Hadisnya bagaimana? kita bisa dibuat toa yang jatuh min solid kafi. Rasulullah didatangi yang membawa pencuri, maka beliau memotong pencuri dari sebelah kanan. Oke. Di Qurannya bagaimana hukum orang yang mencuri? Potong tangannya. Mana yang potong? Ya banyak. Enggak ada lainnya. Hah? Enggak ada lainnya. Sudah penjelasannya. Yang mana nama yang kiri kalau yang mencuri? Kanan kiri oke. Oke. Potong semua. Terus apa itu bayang takdir? Supaya ingat takdir, kalian biasa menggunakan bahasa Arab. Takdir apa? Hah? Karir. Ulang. Kalau sesuatu diulang berarti semakin lama semakin kuat. Nah, itu yang menguatkan takdir. Jadi ada satu hukum di Quran dikuatkan lagi, tidak berubah hukumnya. Jadi sama kata Quran itu potong tangan, misalnya kata hadis juga potong tangan misalnya. Kata Quran bilang ini haram, kata hadis haram. Itu namanya mengulang saja, tapi menguatkan fungsinya. Contoh perintah puasa Ramadan. Di Quran puasa Ramadan wajib atau sunnah? Wajib. Hadisnya wajib juga. Hadis puasa Ramadan sunnah. Ramadan tetap wajib. Nah, contohnya ini. Anda sebutkan, ya, dalilnya panjang ada beberapa. Terus intinya puasa Ramadan wajib. Dijelaskan, bayangkan kalau dikuatkan lagi dengan hadis yang berbunyi sumu dikuatkan lagi. Jadi Qurannya bilang wajib, puasa Ramadan jelas lagi wajib. Kapan mulainya? Kapan itu dikuatkan? Kita puasa disuruhnya kapan mulainya? Ketika melihat apa? bulan. Ru'yatul hilal namanya. Bulan Sabit, bulan pertama tanggal 1. Ru'yatul hilal itu yang digunakan oleh pemerintah kita Indonesia dan oleh organisasi besar Nahdlatul Ulama menggunakannya Ru'yatul hilal. Kalau untuk Ahmadiyah menggunakannya bisa dalam istilah fikihnya wujudul hilal. Gitu ya. Ru'yah itu menggunakan mata, kalau wujudul hilal itu menggunakan perhitungan. Pokoknya dihitung ini jelas ada wujud, sudah wujud bulan berada. Sudah mewujud ini pasti. Tapi kalau tidak kelihatan, misalnya mendung, misalnya hujan, tidak kelihatan bulannya, tapi perhitungannya sudah wujud puasa. Tapi kalau ru'yah, kalau belum kelihatan, tidak boleh puasa. Hadis Nabinya disuruh ru'yah, harus kelihatan.
Sekarang kemarin sempat kami di Muhammadiyah sudah proses menggunakan KHBT apa KHBT? Apa KHBT? Kenapa? Tidak tahu. Apa itu? Gimana? Tadi kita sudah membahas tentang yang pertama fungsinya adalah bayan tafsir. Sekarang bayan tafsir. Bayan tafsir tadi sudah disinggung terkait dengan hukum pencurian yang sudah dibahas. Ya, suruh potong tangan. Lalu yang ketiga, fokusnya adalah bayan tasrif. Bayan tasrif itu ada beberapa contoh yang di video sudah dibahas, juga ditampilkan tentang zakat fitrah. Ya, jadi perintah zakatnya itu jelas Quran, ya, suruh wakil sholat, wakil zakat, tapi kemudian dijelaskan dalam hadis ada dua macam, bisa jadi zakat rumah, zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Ya. Ada satu shot Bandung atau terus. Terakhir fungsinya yang pertama adalah bayan masa artinya apa? Menghapus. Ada dalam Quran, ilmu Quran namanya nasakh mansukh, menghapus. Jadi fungsi hadis kadang menghapus hukum yang sudah ditentukan di Quran. Jadi Qurannya sudah menentukan hukum ini adalah begitu, halal misalnya, haram misalnya, wajib misalnya, sunnah misalnya. Tapi kemudian diperbarui oleh hadis, namanya bayan nasakh. Yang digunakan adalah hadis yang terbaru, karena dianggap ini lebih cocok dan lebih luas lingkupnya. Contohnya ada apa? Wasiat tadi kata Aris itu namanya amanah. Ada yang menyebutkan pesan sebelum meninggal. Karena memang wasiat itu bisa dilaksanakan kalau orang sebelum meninggal. Kalau sebelum meninggal bukan wasiat namanya juga. Saya bilang ini, mana bukan wasiat yang menjadi sepeda saya itu. Ustaz, sepeda saya itu kan boleh ya, saya gunakan dulu kan? Boleh. Karena saya belum meninggal, itu masih bisa disebut pemberian. Seandainya saya kasihkan, kan bukan saya kasihkan, pinjam. Kalau saya kasih bilang, udah kamu bisa. Nah, saya masih itu, saya bilang buat kamu, itu namanya. Tapi kalau saya bilang begini, oh ya dah, sepeda itu buat event. Kalau nanti saya sudah meninggal, itu namanya wasiat. Kalau saya sudah meninggal, sepeda itu baru punya event. Kalau saya masih hidup, masih punya saya, itu namanya wasiat. Tapi kalau saya nggak ngomong apa-apa, saya tiba-tiba meninggal, saya tinggalkan ada sebuah sepeda, maka otomatis sepeda itu akan turun kepada anak kan? Itu namanya waris. Kalau waris tidak perlu tulis wasiat. Kalau saya meninggal sepeda buat saya nomor 1, terus buku buat anak kedua nggak perlu. Kalau ditulis seperti itu namanya wasiat. Kalau tidak ada tulisan itu namanya waris. Bekerja sama dengan temannya, ya, harus kompak. Kalau bisa jangan mepet 10 menit, ya, 5 menit selesai. Yang simpel aja.
seperti yang tadi sudah kita baca bersama. Di sini ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Itu adalah 4 poin tersebut mencakup bayan ataupun penjelasan. Nah, penjelasan apa saja? Yang pertama, bayan takrir ataupun penjelasan untuk memperkuat. Contohnya seperti penjelasan puasa Ramadan. Di dalam Al-Quran itu disebutkan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di hadis juga dijelaskan sumu li ru'yatihi, itu juga menjadi sebuah pengulangan yang mana itu memperkuat, itu bayan takrir. Kemudian yang kedua adalah bayan tafsir ataupun perincian. Dan dari perincian ini contohnya adalah perincian tentang pencurian. Setelah kita pelajari bersama motor, komisi pembelajaran, Ustaz terangkan tentang tema ini, kemudian kalian membuat tugas secara berkelompok. Kira-kira ada nggak ilmu baru yang kita dapat hari ini? Ada ya? Kalau sekarang setelah kita lihat pada itu, Ustaz tanya, ada berapa fungsi Al-Quran, fungsi hadis terhadap kita? Apa saja yang pertama? Kompak semua sudah dapat. Terus kedudukan hadis dalam Islam itu bagaimana? Kalau Al-Quran itu adalah sumber hukum yang pertama, kalau hadis yang kedua, maka hadis dan Quran itu harus saling melengkapi. Ya, jadi tidak, bukan berarti kemudian dipertentangkan, tidak. Ya, kalau Ustaz awal tanyakan di awal itu, berarti Qurannya nggak sempurna, terus hadis lebih sempurna, atau mereka ada kekurangan masih tidak. Tapi dua-duanya sama penting, dua-duanya sama baik, karena itu dua-duanya sumber hukum Islam. Tidak mungkin kita memahami Islam hanya bersumber dari Quran. Terlebih lagi memahami Islam hanya bersumber pada hadis. Tapi harus dua-duanya Al-Quran dan hadis. Nanti mungkin dalam memahami dua ini pun harus ada ilmu yang lain. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Begitu pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terus semangat untuk belajar, terus jaga kekompakan dalam menyelesaikan suatu tugas, saling mengisi, saling sinergi dan kolaborasi. Kalau berdua ada tugasnya satu yang dibagi dua, tugasnya dua yang dibagi dan seterusnya. Itu penting sebagai penguat kita di profil, apalagi pokoknya penguatan profil belajar Pancasila dan